Berikan update informasi berkaitan dengan persoalan yang ada di Sunggal, tepatnya Sesemayang yang terjadi pada hari Rabu 25 Desember 2024. Kemarin kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap anggota secara internal, personil yang melakukan penangkapan pada saat itu atau melakukan upaya paksa pada saat itu, yaitu 6 orang personil. Kami sampaikan di awal, dan hari ini kita sampaikan ada 7 personil, ya, 7 personil yang kami lakukan pendalaman pemeriksaan secara internal. Lalu terhadap 7 orang personil tersebut kita lakukan penempatan khusus atau patsus. Patsus adalah satu proses yang cukup extraordinary yang dilakukan dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan internal terhadap kasus kode etik. Nah, kemudian kami juga melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang lainnya sebagai saksi, termasuk pada saksi eksternal, yaitu rekanan dari saudara almarhum BS yang pada waktu itu dibawa ke Polres, pun yang berada di TKP Sesemayang. Lalu kepada penyidik yang menerima pelimpahan terhadap tersangka, melihat kondisi tersangka pada saat diserahkan, juga sudah kami lakukan pemeriksaan. CCTV juga sudah kami lakukan penyelidikan, pencermatan. Lalu saksi-saksi yang melengkapi peristiwa ini juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat memang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh personel Satreskrim Polrestabes Medan terhadap almarhum BS, sehingga mengakibatkan meninggal dunianya di rumah sakit. Jadi tidak pada saat itu juga, tapi meninggal dunia di rumah sakit. Itu pun juga sejalan dengan laporan polisi yang diberikan atau yang dibuat oleh pengacara dan keluarga Bapak BS ke Polda Sumut, yaitu laporan polisi tentang penganiayaan berat. Ayat 3-nya mengakibatkan meninggalnya atau hilangnya nyawa orang. Pun demikian, keluarga maupun pengacara juga membuat laporan polisi tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota di Polda Sumut. Karena itu, proses selanjutnya dilakukan oleh Polda Sumut, khususnya adalah bidang atau Kabid Propam. Ya. Jadi kami di sini melakukan pemeriksaan awal dan sudah melakukan upaya paksa terhadap personil berupa patsus. Kemudian langkah selanjutnya kami melimpahkan ke Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut, baik terhadap laporan kode etik maupun terhadap laporan pidana. Lalu yang rekan-rekan tanyakan lagi berkaitan dengan apa kemarin, lupa saya. Dasar penangkapannya Pak, ada 3 orang yang diamankan tuh Pak. Ya. Dasar penangkapannya apa tuh Pak? Awal, karena ini adalah dugaan awal penangkapan dalam proses tertangkap tangan. Memang waktu penangkapan belum ada surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, ataupun administrasi penyidikan lainnya pada saat dilakukan upaya paksa, karena dasarnya adalah tertangkap tangan. Nah, dalam proses penangkapan di mana kekerasan terjadi, kan itu rekan-rekan tanya, ya kan? Kami pastikan bahwa kami juga menduga kekerasan terjadi dalam proses penangkapan. Untuk kepastiannya nanti kami lakukan pendalaman dalam proses penyidikan, karena ini harus clear antara bukti subjektif dan bukti objektif. Lalu berdasarkan visum et repertum atau otopsi yang sudah dilakukan, seperti kemarin kami sampaikan, ada pendarahan pada batang otak, pendarahan pada kepala, lalu ada luka terbuka di pipi, ya, daerah pipi, rahang, lalu ada luka juga di bagian mata.
Nah, ini kemudian kita menyimpulkan bahwa ada dalam visum tersebut menyimpulkan ada kekerasan benda tumpul. Ini